Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Yesus kepada para muridnya. Menurutmu siapakah aku ini? Pertanyaan ini terus bergema sepanjang sejarah, menantang setiap orang percaya untuk menggali lebih dalam pemahaman orang-orang Kristiani tentang Yesus Kristus. Maka pertanyaan ini juga perlu kita jawab oleh kita masing-masing. Menurut saya, menurut Anda, siapakah Yesus bagi Anda, bagi saya? Dan ini tentunya jawaban yang akan menentukan bagaimana kita mengikuti Yesus. Petrus dengan penuh semangat menjawab pertanyaan Yesus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ini adalah jawaban yang lebih panjang dalam Injil Matius bab 16. Pengakuan Petrus ini adalah titik balik dalam perjalanan imannya. Petrus menyadari bahwa Yesus bukanlah seorang nabi biasa seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama, melainkan Yesus adalah Mesias yang dinantikan, yang dinubuatkan oleh para nabi, yaitu Anak Allah yang datang untuk membebaskan, untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi Yesus segera mengkoreksi harapan mereka tentang seorang Mesias. Karena pada waktu itu para murid masih mengerti Mesias itu sebagai raja duniawi, sebagai penguasa duniawi yang mengalahkan penjajah. Dan pada waktu itu orang-orang Yahudi dikuasai atau dijajah oleh kekaisaran Roma. Maka pandangan mereka tentang Mesias yaitu yang duniawi. Dan Yesus sebaliknya mengajarkan kepada mereka bahwa Mesias tidak hanya datang sebagai raja yang mulia, tetapi juga sebagai hamba yang menderita, yaitu yang disalibkan, menderita, sengsara. Inilah Mesias yang diajarkan Yesus, dan memang itulah yang dijalani Yesus sebagai yang diutus, yang diurapi. Mesias itu artinya Kristus yang diurapi. Diurapi untuk apa? Diurapi untuk menjadi penyelamat umat manusia. Dan ternyata menjadi penyelamat melalui salib. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini menggarisbawahi pentingnya penderitaan dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menggambarkan hamba Tuhan yang menderita demi umat Allah. Kemudian dalam surat Yakobus menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia dan mati. Bahwa iman harus disertai perbuatan baik dan terutama kepada orang-orang yang menderita. Kemudian dalam Injil Markus yang kita dengar menyajikan kisah Petrus yang dengan penuh semangat mengakui Yesus sebagai Mesias, namun kemudian harus berhadapan dengan kenyataan pahit tentang penderitaan dan kematian
yang akan dialami oleh Yesus. Sampai Petrus kemudian seperti mencegah Yesus, menegur Yesus dengan keras supaya jangan sampai terjadi bahwa Yesus ditangkap, ditolak, dan disalibkan. Lalu apa kata Yesus kepada Petrus? Yaitu, "Enyalah iblis." Saudara, berarti yang takut memikul salib, yang takut pada salib itu adalah iblis. Ya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai pengikut Yesus, kita tentunya mengikuti dengan mau memikul salib. Salib menjadi bukti kasih Allah yang begitu besar untuk menyelamatkan manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut, membuka jalan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus mati di kayu salib. Yesus menumpahkan darahnya seluruhnya di atas kayu salib sebagai bukti cinta kasihnya kepada manusia. Ini kata Santo Thomas Aquinas. Yesus mau menunjukkan cinta kasih. Yang namanya cinta kasih itu berarti memberikan semaksimal mungkin, bukan seefektif mungkin, sehemat mungkin. Ya. Yesus tidak memberikan kepada kita yang hemat, yang efektif, cukup sampai disunat. Tapi Yesus karena memiliki cinta yang besar, Allah yang adalah kasih, dia memberikan maksimal, yaitu seluruh dirinya, bahkan penderitaan yang paling mengerikan dia tempuh, yaitu disalibkan. Mengapa salib dan penderitaan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan seorang murid Kristus? Karena melalui salib dan penderitaan kita semua diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ingat bahwa kita memikul salib adalah proses pemurnian di mana kita akan semakin mencintai Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Seperti emas yang dimurnikan melalui api, penderitaan menguji iman kita dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Asalkan kita tetap setia. Tapi kalau kita baru diuji sedikit seperti emas pada api, lalu kita lari, ya tidak akan terjadi pemurnian, tidak akan terjadi bahwa hubungan kita dengan Kristus akan semakin dekat, tetapi justru kita lari dari penderitaan, lari dari salib. Dengan kata lain, kita mengikuti jejak si iblis. Karena Yesus sudah mengatakan kepada Petrus, "Enyah iblis, kamu menjadi batu sandungan bagiku kalau menghindari salib." Santa Teresa dari Avila mengatakan, salib adalah tongkat yang menopang kita dalam perjalanan menuju surga. Kemudian Santo Fransiskus dari Assisi mengatakan, semakin besar salib, semakin besar pula kemuliaan yang akan kita terima di surga. Jadi kemuliaan atau dengan kata lain kedudukan kita di surga itu bergantung pada seberapa rela kita memikul salib kita. Semakin besar salib kita, ya berarti semakin besar kemuliaan kita di surga.
Semakin kita potong salib-salib itu dikurangin, ya semakin kecil juga kemuliaan kita di surga. Dengan kata lain demikian. Saudara-saudari yang terkasih, salib dan penderitaan mengikut Yesus itu adalah tanda bahwa kita mencintai Yesus dengan sesungguhnya. Sebagaimana Yesus mencintai kita dengan mengorbankan diri di salib, itu sebagai bukti cinta kasih-Nya yang besar. Demikian pula pengorbanan kita, kerelaan kita menderita, memikul salib demi Kristus menunjukkan cinta sejati kita pada Kristus. Mengikuti Yesus berarti berani memikul salib. Dikatakan tadi dalam Injil, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Inilah yang dikatakan Yesus kepada para murid-Nya, termasuk kita semua yang telah dibaptis, yang menjadi orang Kristiani. Memikul salib bukanlah sekedar ungkapan simbolis, melainkan panggilan nyata untuk menyerahkan ego kita. Kita semua punya ego yang ingin dipuaskan. Dan persoalannya ego kita ini dicemari oleh keinginan berdosa. Bahwa manusia dengan jatuh dalam dosa itu dia tercemar memiliki yaitu kecenderungan kepada dosa. Dan ego yang semakin terus dipuaskan, ya kemudian akhirnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka di sini kita dipanggil untuk menyerahkan ego kita, keinginan kita, dan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mencintai Allah dan sesama kita. Jadi mencintai Allah itu bergandengan dengan cinta kepada sesama. Dimana kalau kita mencintai Allah, pasti kita mengasihi sesama. Dan kita mengasihi sama demi cinta kita kepada Allah. Ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus, kita memilih untuk mati bagi diri sendiri. Maka itu dikatakan Yesus, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yaitu menyangkal egonya, menyangkal keinginan yang egois yang hanya memuaskan nafsu kita. Dan nafsu-nafsu yang terus ingin dipuaskan, nah itulah kemudian kita jatuh dalam pemuasan hawa nafsu. Maka di sini dengan salib, dengan menderita bagi Kristus demi Injil, kita mau menyalibkan yaitu ego kita, menyalibkan keinginan daging kita, sebagaimana dikatakan dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan ini kalau Anda baca dalam Galatia 5 ini, yaitu hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Di situ dijelaskan bagaimana keinginan daging itu yang menguasai manusia, yaitu segala macam kejahatan. Anda bisa baca sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, di balik penderitaan dan pengorbanan, di mana kita mengungkapkan cinta kepada Yesus, terdapat sukacita yang tak terungkapkan. Sukacita karena kita telah menemukan makna hidup yang sejati
dalam diri Kristus. Sukacita karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan hidup ini, melainkan disertai, dikuatkan, ditolong oleh Roh Kudus. Inilah memikul salib ada sukacita. Karena apa? Roh Kudus beserta kita. Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur, roh yang menguatkan kita. Dan Santo Padre Pio mengatakan demikian. Jangan takut terhadap salib. Penderitaan hanya sementara. Tetapi kemuliaan yang diperoleh darinya adalah kekal. Jangan takut terhadap salib. Salib memang membuat kita menderita. Tetapi Padre Pio menguatkan kita, penderitaan itu hanya sementara. Kita hidup di dunia ini berapa tahun? Ya. Ada yang hidupnya itu singkat, ada yang setengah panjang, ada yang lama sekali. Tetapi pada akhirnya juga mati juga. Ya kan? Paling lama dikatakan Mazmur 70 dan kalau kuat 80. Tetapi itu pun juga masih ada sih orang yang lebih dari itu. Ya. Tetapi kita melihat bahwa hidup di dunia ini tidak akan lebih dari 150 tahun. Walaupun ada juga dalam kitab suci. Tetapi itu juga mengalami kematian di dunia ini. Tidak akan hidup selama-lamanya. Sedangkan dibandingkan dengan kekal, itu tidak ada bandingannya. Namanya kekal berarti terus-menerus, tiada henti, selama-lamanya. Maka penderitaan yang sementara kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal sebetulnya tidak ada bandingnya. Maka Padre Pio mengatakan jangan takut memikul salib. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan-bacaan hari ini, sabda Tuhan hari ini, apa tindakan kita untuk menanggapinya? Yang pertama, merealisasikan pengakuan iman kita. Pengakuan Petrus adalah sebuah langkah iman yang berani, yang luar biasa. Tetapi iman tidak hanya berhenti pada pengakuan. Iman harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita hidup sebagaimana layaknya orang beriman, selayaknya sebagai pengikut Yesus dan sebagai anak-anak Allah. Inilah pengakuan iman harus direalisasikan dalam hidup sehari-hari. Sehingga ketika orang melihat kita, kemudian apa? Melihat, oh dia orang Kristiani. Oh dia orang yang pergi ke gereja. Oh dia percaya pada Yesus. Lalu mereka melihat perbuatan baik kita memuliakan Allah di surga. Inilah yang juga dikatakan Yesus. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, lalu mereka memuliakan Allah di surga. Inilah artinya merealisasikan pengakuan iman kita. Kemudian yang kedua, memikul salib. Mengikuti Yesus berarti siap memikul salib. Sebagai seorang Kristiani, kita pasti akan mengalami berbagai macam penderitaan. Saudara, bukan orang Kristiani saja juga mengalami penderitaan.
Orang-orang di luar gereja Katolik, orang-orang yang tidak dibaptis juga sama mengalami penderitaan. Tetapi kita juga akan mengalami juga penderitaan secara khusus sebagai orang Kristiani. Jadi kita tidak akan lari yang namanya dengan penderitaan itu. Sebagai orang Kristiani kita pasti akan mengalami penderitaan karena mengikut Yesus, karena mengikuti perintah-perintah Yesus. Misalnya kita di masyarakat sekarang ini kan sangat marak dengan ya hedonisme, ya belanja macam-macam kemudian dipamerkan, diposting, ya kan? Ya. Kalau kita kemudian mengekang, mengendalikan diri, oh tidak Nah, kemudian orang tidak memandang kita, oh kere ya misalnya, atau terlalu banyak disimpan uangnya dan sebagainya. Ada mungkin celaan-celaan. Nah inilah penderitaan, walaupun saya katakan mungkin kecil ya. Tapi ini hal kecil ini pun saja sudah membuat kita mungkin rasa gengsi, jangan sampai saya dikatakan demikian. Nah, ini ada godaan-godaan di sini. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kita dalam mengikuti Yesus, memikul salib karena kita sebagai murid Yesus. Apalagi kalau kita dimusuhi, karena kita orang Kristen. Atau rumah kita dilempari karena kita orang Kristen. Atau ketika kita ibadah kemudian dilempari, diserang karena kita ibadah orang Kristen. Saudara, disinilah arti memikul salib itu. Di mana kita mau mengendalikan diri untuk tidak mengikuti keinginan kita untuk membalas. Tetapi kita memilih melakukan kehendak Tuhan dan perintahnya. Yaitu mengasihi, mengampuni. Dan itulah arti memikul salib. Kemudian yang ketiga, kasih dan pelayanan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Tidak ada gunanya. Kasih kepada sesama adalah bukti nyata dari iman kita. Kasihi dan layanilah dari mulai orang-orang terdekat dan sering Anda jumpai. Inilah wujud iman kita, yaitu kasih dan pelayanan. Iman menghasilkan buah cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, pesan sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk sungguh merealisasikan iman kita. Kesetiaan memikul salib dan mengasihi dan melayani sesama. Tetapi walaupun demikian, kita seringkali sulit. Tetapi kemudian Tuhan menguatkan kita. Jangan takut. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan. Berarti apa? Kita tidak akan memikul semua penderitaan salib itu sendiri. Kita dapat mohon Roh Kudus yang selalu standby, siap sedia Roh Kudus itu. Karena apa? Roh Kudus beserta kita. Persoalannya mau tidak kita mohon Roh Kudus berkarya. Mari dalam Ekaristi ini kita mohon rahmat Tuhan untuk dapat mengikuti Yesus, bahkan memikul salib kita setiap hari. Tuhan memberkati.